Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang potensi dan tantangan generasi milenial Papua dalam pengembangan sektor ekonomi. Dalam artian pemberdayaan petani kakao dan pola pengembangan ekonomi berbasis komunitas oleh kakao kita Papua. Menurut Patricia Mokai. Muncul pada tahun 1991, milenial ini muncul pada tahun 1991 seorang sejarawan bernama Neil Howe dan William Strauss memutuskan untuk menggunakan kata milenial dalam buku mereka yang berjudul Generation. Hal ini dilakukan berdasarkan fakta bahwa generasi milenial yang paling tertua akan lulus jenjang pendidikan SMA pada tahun 2000. Karakteristik milenial berbeda-beda. Setiap wilayah dan juga individu dan kelompok ini mengalami berbagai kondisi sosial dan ekonomi, tetapi umumnya ditandai oleh kemahiran yang mereka miliki karena besar di zaman perkembangan informasi. Generasi milenial menghabiskan 45% waktu dalam sehari untuk menggunakan gadget, sarana komunikasi dan pencarian informasi. Tempon generasi milenial pengembang kapasitas diri, yaitu pertama sarana komunikasi dan pencarian informasi. Telepon genggam yang sebelumnya hanya berfungsi maka panggilan telepon berkembang menjadi perangkat bentuk mini smartphone. Komputer bersama pun bertransformasi menjadi laptop yang juga memiliki fitur dan fungsi yang mendukung aktivitas keseharian penggunanya. Smartphone dan laptop juga memiliki fitur akses internet yang mungkin orang saling berkomunikasi interaktif tanpa terbatas dari ruang dan waktu. Memodalkan skill khusus yang dimiliki juga bisa menjadi pekerja lepas di berbagai perusahaan atau secara mandiri membangun karir di sektor wirausaha. Yang kedua, pemaknaan gaya kerja dan profesi. Pemaknaan entitas kantor juga mulai bergeser dari sebelum merupakan kantor fisik, tempat di mana para pekerja bekerja bersama, menjadi kantor virtual di mana pengaturan operasional dan fungsional kantor dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Profesi independen seperti vlogger, designer, programmer, researcher, filmmaker, content creator, bahkan gamer semakin jamak ditemui di kalangan anak generasi milenial. Tantangan kerja kreatif inovatif itu terjadi pada menimbulkan terbukaan peluang pekerja secara virtual dan bidang kerja yang sesuai dengan minat dan idealisme di era digital pada akhirnya mulai mengubah perspektif terkait pemaknaan karir pekerjaan di kalangan milenial. Karir sudah tidak lagi selalu dimaknai secara tunggal dalam bentuk kesetiaan terhadap sebuah perusahaan meniti jenjang jabatan setinggi-tingginya dan mencapai kemapanan. Saat ini karir telah dimaknai sebagai sarana memperkuat kapasitas diri dan tidak lagi melulu berfokus pada jenjang jabatan. Semakin spesialis di bidang kerja ditambah dengan semakin banyak pengalaman kerja atau karya yang dihasilkan akan terkesan semakin jelas identitas profesinya dalam bidang pekerjaan tersebut. Pengolahan sumber daya manusia digital dalam buku statistik gender tematik profesi generasi milenial Indonesia 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa dalam bekerja milenial lebih menjaga kemungkinan perkembangan diri mereka di dalam sebuah pekerjaan. Pertama, memberikan pekerjaan yang pas dengan kompetensi dan potensi diri milenial. Kedua, memberikan peluang untuk membuka perspektif dan mempelajari pengetahuan baru dalam pekerjaan lewat berbagai metode. Ketiga, memberikan ruang bagi produksi gagasan. Keempat, membangun budaya kerja yang humanis. Kelima, memberikan peluang peningkatan kapasitas diri. Pemberdayaan itu adalah suatu upaya yang menggunakan daya kemampuan dalam diri masyarakat guna pengembangan kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan petani adalah upaya yang menggunakan daya kemampuan yang ada di diri petani kakao dan potensi biji kakao guna pengembangan ekonomi yang memberikan nilai tambah kepada tiap komoditas pada tiap harga.
tiap komunitas dalam masyarakat adalah dalam marga-marga yang membentuk diri dalam kelompok-kelompok tani. Komunitas kakao kita di Papua seperti Penalang ini, kakao mereka tidak miskin. Secara kultural mereka potensi alam secara serta nilai-nilai adab budaya masih ada dan mengatur kearifan pada tiap komunitas. Terus permasalahan yang menghambat komunitas berkembang yaitu jumlah penanam buah coklat yang menghasilkan biji coklat belum 100%, pohon yang berbuah panen raya. Belum semua petani coklat pada tiap komunitas melakukan fermentasi untuk menghasilkan biji coklat kering yang berkualitas. Sebatasan tenaga pendamping karena faktor biaya mempengaruhi proses belajar antara pendampingnya petani guna meningkatkan kapasitas petani dalam merawat kebun dan perlahan. Harga beli biji coklat dari para pembeli sangat bervariasi dan cenderung rendah dan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan petani. Belum semua komunitas petani coklat di berbagai kampung yang mendapat pasar biji coklat ke luar negeri. Beberapa pendekatan memecahkan permasalahan sosial terdiri dari mendampingi petani agar solusi dari hambatan ini pertama mendampingi petani agar termotivasi tidak menggunakan pupuk kimia guna peningkatan produksi biji coklat. Nanti petani akan meningkatkan kemampuan petani guna fermentasi biji coklat. Mengatur sistem pembelian dengan harga yang baik di mata petani seperti membeli coklat yang menggunakan ukuran kadar air dan biji. Melakukan ekspor biji coklat melalui Surabaya dan dilanjutkan Jepang. Pengembangan pemasaran biji coklat dilakukan melalui pengadaan kafe yang menjual beberapa jenis makanan dan minuman dari bahan baku biji coklat. Nabung dan hasil penjualan biji coklat di Bank BPR Pidektama. Strategi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam disebut juga kecukupan berkelanjutan. Strategi kedua dalam membangun dengan konsumen kakao Papua di Jepang disebutkan people to people trade, perdagangan terakhir lintas negara. Masyarakat konsumen Jepang dan masyarakat produsen biji coklat di Gangnam Jayapura memiliki hubungan pembelajaran bersama konsumen di Jepang minta petani biji coklat untuk tidak memakai pestisida pada tanaman coklat. Prinsip people to people trade adalah mengutamakan hubungan kemanusiaan, kemudian hubungan keuangan, membangun ekonomi berpusat pada kesadaran sumber daya alam dan menciptakan kehidupan yang damai antar manusia. Biji coklat dari daerah Gangnam yang dikirim ke Jepang karena Jepang tidak boleh ada KRT. Secara kultural, potensi sumber daya alam tersedia sangat cukup untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam tiap komunitas yang menggantungkan hidup dari pemanfaatan potensi sehingga sulit mengatakan petani daerah ini miskin. Namun diakui ketersediaan uang tunai di tiap komunitas dalam menjadi sumber masalah dalam tiap keluarga. Upaya memberdayakan ekonomi berbasis pada komunitas yang ini adalah pertama, petani atau komunitas tani harus didampingi guna melakukan pembelajaran bersama dan memastikan pasar atas potensi sumber daya alam yang ada seperti tanaman coklat. Petani harus mendapatkan modal informasi dari pihak perbankan untuk membantu petani mencari akses kredit untuk berusaha. Dibutuhkan dukungan biaya untuk pelatihan teknik mengolah kakao agar menghasilkan biji coklat yang bermutu. Pemerintah perlu membantu mengusahakan sertifikasi kepada tanaman coklat yang berstatus coklat organik. Pengertian kecukupan adalah kecukupan yang masuk adalah usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang tidak eksploitatif dengan optimalisasi dalam pemanfaatan hasil alam baik di darat maupun di laut, alias ambil secukupnya hasil di laut maupun di darat untuk dijual dan menghasilkan uang. Semua kebutuhan terpenuhi atau tercukupi, misalnya cukup untuk usaha, cukup biaya kesehatan, cukup biaya pendidikan, dan cukup biaya perumahan. Pengertian berkelanjutan artinya potensi sumber daya alam tetap tersedia karena menguatnya proses pola kearifan yang ada dalam nilai adat dan budaya tiap suku. Strategi yang ditetapkan oleh PT Kakao adalah di petani coklat di Lembah Kirim, Kampung Berah.
Pagi ini dilakukan oleh PT Kakao di sekitar Papua di Lembah Kirim, Kampung Berap. Sekian dulu pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan dari penjelasan atau jika ada kesalahan penjelasan atau kekurangan dalam penjelasan atau materi, mohon dimaafkan dan mohon ditambah dan mohon dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.